Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Para peserta didik sekalian, kita lanjutkan pembelajaran daring kimia tentang penyetaraan reaksi redoks, cara setengah reaksi. Pada kali ini kita akan bahas pada suasana basa. Sebelumnya telah kita bahas penyetaraan persamaan reaksi redoks, cara setengah reaksi pada suasana asam. Tentunya tidak jauh berbeda ketika mengerjakan pada suasana basa. Kita lihat di sini ada contoh soal MnO4- ditambah C2O32 negatif menghasilkan MnO2 ditambah CO32 negatif. Reaksi ini pada suasana basa. Tahap pertama yang kita lakukan adalah memisahkan persamaan ini menjadi dua setengah reaksi, yaitu setengah reaksi pada reaksi oksidasi dan setengah reaksi lagi pada reaksi reduksi. Untuk memisahkan ini, kita hanya melihat unsur-unsur yang mengalami perubahan Bilox. Tentunya di sini kita lihat adalah Mn dengan C. Maka kita pisahkan unsur yang Mn pada MnO4 negatif menjadi yang memiliki Mn di sebelah kanan, yaitu MnO2. Kemudian pada reaksi yang kedua atau reaksi oksidasi, C2O32 negatif ini berubah menjadi CO32 negatif. Jadi kita pisahkan setengah reaksi reduksi, setengah reaksi oksidasi. Pada tahap kedua adalah kita menyetarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat pada unsur Mn baik di kiri dengan di kanan itu sama-sama satu. Tentunya Mn sudah setara, tidak perlu kita beri penambahan koefisien. Sedangkan pada reaksi oksidasi atau reaksi yang kedua, C di ruas kiri ada 2, C yang di ruas kanan ada 1. Maka atom C atau atom karbon pada ruas kanan kurang 2. Karena kurang 2 agar setara, maka di sebelah kanan diberi koefisien 2, sehingga jumlah C di kiri dengan jumlah C di kanan sekarang sama-sama 2 atom C. Selanjutnya pada tahap ketiga adalah menyetarakan jumlah oksigen. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas ya, pada suasana asam, bahwa pada penyetaraan dengan suasana asam, ruas yang kekurangan atom oksigen ditambahkan molekul H2O. Akan tetapi pada suasana basa, justru ruas yang kelebihan atom oksigen yang akan ditambahkan molekul H2O. Kita fokuskan sekali lagi bahwa ruas yang kelebihan atom oksigen yang berlebih atom O ini akan ditambah molekul H2O. Kita lihat pada reaksi reduksi di sini. Pada ruas kiri terdapat 4 atom oksigen, pada ruas kanan terdapat 2 atom oksigen. Maka dapat kita nyatakan bahwa pada sebelah kiri berlebih 2 atom O. Ruas yang berlebih atom O sebanyak 2 atom, maka ditambah 2 molekul H2O. Demikian juga pada reaksi oksidasi. Kita perhatikan di sini, jumlah oksigen di ruas kiri ada 3, sedangkan oksigen di ruas kanan ada 6. Maka dapat kita nyatakan pada ruas kanan berlebih 3 atom oksigen. Karena di kanan berlebih 3 atom oksigen, maka di ruas kanan kita tambahkan 3 molekul H2O. Berikutnya pada tahap keempat adalah menyetarakan jumlah atom hidrogen. Sebelumnya telah kita bahas bahwa pada suasana asam, kekurangan atom hidrogen itu akan ditambahkan dengan ion H positif. Tapi pada suasana basa, ruas yang kekurangan atom hidrogen maka akan ditambahkan ion OH negatif. Sekali lagi harus kita ingat dan fokuskan bahwa dalam mengerjakan pada suasana basa, ruas yang kekurangan atom hidrogen yang akan ditambah dengan ion OH negatif. Coba kita perhatikan pada reaksi reduksi. Di sini bisa kita lihat bahwa pada ruas kiri ada 4 atom hidrogen, sedangkan di ruas kanan tidak memiliki atom hidrogen. Berarti dapat kita nyatakan bahwa pada ruas kanan
kurang atom hidrogen sebanyak 4 atom. Jadi ada 4 atom kekurangan hidrogen di ruas kanan, maka menyetarakannya ditambahkan 4 ion OH negatif, sehingga atom hidrogen di ruas kiri ada 4, di ruas kanan juga ada 4 menjadi setara. Demikian juga pada reaksi oksidasi. Ini bisa kita perhatikan bahwa di ruas kiri tidak memiliki atom hidrogen, sedangkan di ruas kanan ada memiliki 6 atom hidrogen. Sehingga dapat kita nyatakan bahwa pada ruas kiri kurang 6 atom hidrogen. Kekurangan 6 atom hidrogen ini disetarakan dengan menambahkan 6 ion OH negatif pada ruas kiri. Sehingga dapat kita lihat di sini bahwa di ruas kiri ada 6 atom hidrogen, di ruas kanan juga ada 6 atom hidrogen, sehingga telah setara pada reaksi ini. Selanjutnya pada tahap kelima adalah menyetarakan muatan. Muatan kita setarakan di kedua ruas dengan menambahkan elektron. Kita lihat pada reaksi reduksi, di sini ada muatan -1 ditambah 0, berarti di ruas kiri ada muatan sebesar positif 1. Sedangkan di ruas kanan, di sini kita lihat 0 ditambah 4 min, berarti di ruas kanan muatannya sebesar -4. Nah, yang kita lihat di sini adalah berapa yang berlebih muatan positifnya. Di sebelah kanan ada -4, di sebelah kiri ada positif 1. Berarti dapat kita nyatakan bahwa di ruas kiri berlebih 3 positif. Karena di ruas kiri berlebih 3 positif, maka di sebelah kiri atau di ruas kiri kita tambahkan 3 elektron untuk menyetarakannya. Sehingga muatannya di sini kalau kita lihat elektron itu -1, berarti -3 ditambah -1 -4, di ruas kanan juga -4. Berarti muatan di kiri dengan di kanan setara. Kemudian pada reaksi oksidasi kita perhatikan pada ruas kiri muatannya adalah -2 ditambah -6, berarti muatan di ruas kiri -8. Sedangkan muatan di ruas kanan -4 ditambah 0, berarti di ruas kanan ada muatan -4. Di ruas kiri -8, di ruas kanan -4, maka kita lihat muatan yang berlebih adalah di ruas kanan sebesar positif 4. Muatan yang berlebih sebesar positif 4 disetarakan dengan menambahkan 4 elektron pada ruas kanan. Sehingga kalau kita lihat di sini elektron bermuatan minus ya. 4 elektron berarti -4. -4 ditambah -4 berarti di ruas kanan ada -8. Di sebelah kiri juga -2 ditambah -6 ada -8. Sehingga muatan di ruas kiri dan muatan di ruas kanan telah setara. Tahap yang berikutnya adalah tahap ke-6, adalah menyetarakan jumlah elektron. Sudah kita sampaikan sebelumnya ya, bahwa elektron yang ditambahkan itu merupakan serah terima elektron. Serah terima elektron dari reaksi reduksi yang menyerahkan elektron ditangkap pada reaksi oksidasi dalam menerima elektron, sehingga elektronnya harus disamakan, atau dalam bahasa matematik elektronnya habis atau dikurangkan. Kita lihat berdasarkan reaksi di atas. Pada reaksi reduksi ada 3 elektron, pada reaksi oksidasi ada 4 elektron. Maka pada reaksi reduksi dikali 4 supaya menjadi 12, dan pada reaksi oksidasi dikali 3 supaya elektron juga menjadi 12. Dengan pengalian ini maka seluruh zat yang ada di reduksi dan oksidasi di kedua ruas dikalikan sesuai dengan pengali yang telah dinyatakan tadi. Sehingga pada reaksi reduksi seluruhnya dikali 4 MnO4 negatif ditambah 8H2O ditambah 12 elektron menghasilkan 4 MnO2 ditambah 16 OH negatif. Sedangkan pada reaksi oksidasi seluruhnya dikali 3 sehingga menjadi 3C2O32 negatif ditambah 18 OH negatif menghasilkan 6CO32 negatif ditambah
9H2O ditambah 12 elektron. Sehingga kita lihat di sini elektronnya sudah sama-sama 12, maka secara matematik elektron ini dikurangkan. Jadi kalau satu di kiri, satu di kanan dikurangkan, berarti 12 kurang 12, elektronnya habis. Atau dalam bahasa matematiknya dicoret, atau elektronnya telah habis. Demikian juga dengan zat yang terdapat di kiri dan kanan adalah OH-. Sebelah kiri ada 16 OH-, sebelah kanan ada 18 OH-, sehingga yang 16 ini habis, yang 18 menjadi 2 OH-. Demikian juga dengan molekul H2O. Di sebelah kiri ada 8 molekul H2O, di sebelah kanan ada 9, maka yang habis adalah yang 8, sedangkan yang 9 dikurang 8 tinggal 1 H2O. Maka kita jumlahkan, sama-sama di ruas kiri dijumlahkan, 4MnO4 negatif ditambah 3C2O3 2 negatif ditambah 2 OH negatif menghasilkan 4MnO2 ditambah 6CO3 2 negatif ditambah H2O. Maka reaksi ini telah setara. Untuk membuktikannya dapat kita lihat per unsurnya atau per masing-masing unsur dari zat tersebut. Misalnya Mn di sebelah kiri ada 4, Mn di sebelah kanan juga ada 4. C di sebelah kiri ada 6, maka C di sebelah kanan juga ada 6. H di kiri ada 2, H di kanan juga ada 2. O kita jumlahkan, 4 kali 4 16, 16 ditambah 9 25, 25 ditambah 2 27. Di ruas kanan 4 kali 2 8, 8 tambah 18 26 tambah 1 27. Selanjutnya adalah muatan. Muatan di ruas kiri min 4 ditambah min 6 min 10 ditambah min 2 min 12. Di ruas kiri muatannya minus 12, di ruas kanan 0 tambah min 12 tambah 0 min 12. Maka muatan di kiri dan di kanan sama-sama dengan minus 12, maka reaksi redoks ini kita katakan telah setara. Inilah pengerjaan penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi pada suasana basah. Jadi kalau langkah-langkahnya kita tuliskan di sini ya. Pecah dulu menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kemudian setarakan selain H dan O dengan menambahkan koefisien, yaitu unsur yang mengalami perubahan redoks. Baru kemudian bagi yang kelebihan O ditambahkan H2O. Jadi menyetarakan oksigennya yang lebih O yang ditambah H2O. Kemudian berikutnya yang kekurangan H ditambah ion OH negatif. Baru yang kelima adalah bagaimana menyetarakan muatan. Menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Dan yang terakhir menyamakan elektron karena terjadi serah terima elektron sehingga elektronnya habis secara matematik. Maka didapatlah penyetaran reaksi redoks pada suasana basah yang setara. Tetapi pada soal sebelumnya itu kita dapat soal yang tidak mengandung atom hidrogen. Ada salah satu kesulitan mengerjakan penyetaran redoks dengan suasana basah adalah apabila dalam soal terdapat atom hidrogen, karena nanti akan menyulitkan kita menyetarakan jumlah oksigen dan hidrogen. Nah, di atas ada dibuat trik. Jumlah H pada senyawa satu sisi menambahkan jumlah O pada sisi lainnya. Jadi kalau ada soal memiliki atom hidrogen, apabila hidrogennya di kanan, maka dalam pikiran kita, catatan kita akan menambahkan jumlah O di kiri. Apabila hidrogennya berada di kiri, maka menambahkan jumlah atom oksigen di kanan. Misalnya kita lihat contoh berikut ini. Ada contoh AS2O3 menghasilkan 2 ASH. Kalau kita lihat secara data yang ada, O di kiri 3, di kanan tidak memiliki oksigen, maka seharusnya yang lebih O ditambah H2O. Karena O di sebelah kiri O ada 3, maka ditambahkan H2O menjadi 3H2O. Tapi nanti ini kalau kita kerjakan akan mengalami ketidaksetaraan jumlah H pada penambahan OH negatif.
Maka sebagaimana trik yang dituliskan di atas, jumlah H pada senyawa satu sisi menambahkan jumlah O pada sisi lainnya. Kita lihat di sebelah kanan ada 2H, maka 2H ini dalam catatan kita menambah O yang di sebelah kiri. Berarti O di kiri itu ada 5, yaitu 3 dari O di kiri ditambah 2H di kanan, sehingga O di kiri ada 5. Nah, catatan kita dalam mengerjakan suasana basa, jika lebih O maka ditambah 2O. Karena O di sebelah kiri kita catat tadi ada 5, maka sebelah kiri kita tambah 5H2O. Nah, ketika kita tambah 5H2O, maka sekarang kita lihat jumlah atom hidrogen. Di sebelah kiri ada 10 atom H, di sebelah kanan ada 2 atom H. Maka dapat kita lihat di sini pada ruas kanan kurang 8 atom H. 10 dikurang 2 berarti kurang 8, maka pada ruas kanan kita tambahkan 8 OH negatif. Nah, beginilah pengerjaannya jika dalam suatu reaksi memiliki atom hidrogen. Bisa kita lihat di sini. Sekarang sudah setara. Atom H ada 10 di kiri, atom H ada 10 di kanan, ada 8 O di kiri, ada 8 O di kanan, ada 2 AS di kiri, ada 2 AS di kanan. Nah, selanjutnya kita lihat pada contoh nomor 2. Di sini terdapat reaksi yang memiliki atom hidrogen. Tapi kalau kita lihat secara data yang ada, di ruas kiri ada 4 atom O, di ruas kanan juga ada 4 atom O, sehingga tidak perlu penambahan H2O, sehingga kita tidak bisa menyetarakan jumlah atom hidrogen. Maka apabila soal seperti yang ada pada layar ini memiliki atom hidrogen, kita menggunakan trik yang di atas. Jumlah H pada senyawa satu sisi akan menambahkan jumlah O pada sisi lainnya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ada 4H, maka dalam catatan kita 4H ini menambahkan oksigen yang di kanan, sehingga oksigen yang di kanan itu ada 8, berasal dari 4 yang di kanan ditambah 4 dari H yang di kiri. Jadi O di kiri ada 8, O di kanan ada 4, maka O di kanan berlebih 4. Berlebih 4 yaitu 8, yaitu 4 dari O di kiri dan 4H di kanan, dikurang 4O yang di sebelah kiri. Karena atom O di sebelah kanan berlebih 4, maka dapat kita nyatakan sesuai dengan langkah penyetaraan suasana basa ditambahkan 4H2O. Sehingga bisa kita lihat di sini datanya CrOH4 min menghasilkan CrO4 2 negatif ditambah 4H2O. Langkah selanjutnya adalah menyetarakan atom hidrogen. Di sini kita lihat pada ruas kiri ada 4 atom H, pada ruas kanan ada 8 atom hidrogen. Maka di ruas kiri itu kekurangan 4 atom H, yaitu 8 dikurang 4. Kekurangan 4 atom H maka ditambahkan 4 OH negatif. Sehingga pada reaksi ini dapat kita lihat telah setara. Jumlah H di kiri ada 8, jumlah H di kanan juga ada 8. Jumlah O di kiri ada 8, jumlah O di kanan juga ada 8. Demikian juga atom Cr di kiri dan kanan sama dengan 1. Nah, inilah penyetaraan reaksi redoks dengan suasana basa jika mengandung atom hidrogen. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh yang ketiga. Di sini ada reaksi HO2- menghasilkan 2 OH negatif. Ini lebih sulit lagi karena kedua ruas memiliki H. Maka tetap harus kita ingat triknya. Jumlah H pada senyawa satu sisi menambah jumlah O pada sisi lainnya. Maka ruas kiri ada 1H, 1H ini menambahkan O di kanan. Jadi O di kanan itu ada 3. 2 dari O di kanan ditambah H yang di kiri. Berarti O di kanan ada 3. Sementara O di kiri juga seperti itu. 2 di ruas kiri ditambah 2 dari kanan. 2H di kanan menambahkan O di kiri, maka di kiri ada 4. Jadi O di kiri ada 4. Ini ada catatannya. Jumlah O di kiri ada 4, berasal dari 2 dari atom O di kiri ditambah 2 dari atom H di kanan, sehingga ada 4. Sedangkan jumlah O di kanan 2 dari atom O di kanan ditambah 1 dari atom H di kiri, sehingga ada 4. Maka di ruas kiri itu berlebih 1 atom O. Jadi di ruas kiri berlebih 1 atom O.
yaitu pengurangan dari 4O di kiri dengan 3O di kanan. Karena di ruas kiri berlebih 1 atom O, maka ditambah H2O. Jadi H2O ditambahkan di ruas kiri. Langkah selanjutnya adalah menyetarakan atom hidrogen. Kita lihat di ruas kiri ada 3 atom H, di ruas kanan ada 2 atom H. Sebelah kiri ada 3 atom H, di sebelah kanan ada 2, maka di sebelah kiri di sebelah kanan kurang 1 atom H, yaitu 3 di kiri dikurang 2 di kanan. Kekurangan atom H maka ditambahkan OH negatif. Maka di ruas kanan kita tambahkan 1 OH negatif, sehingga 2 OH negatif tambah 1 OH negatif menjadi 3 OH negatif. Nah, pada reaksi ini dapat kita lihat ya, untuk menyetarakannya kita lihat satu persatu. Pertama, hidrogen di ruas kiri ada 3, di kanan juga ada 3. O di kiri ada 3, O di kanan juga ada 3. Maka reaksi ini sudah setara dalam penyetaraan setengah reaksi pada suasana basah. Nah, kita coba lihat penyetaraan pada penyelesaian yang lengkap. Di sini ada soal HlH4 negatif ditambah H2CO menghasilkan Al3 positif ditambah CH3OH. Ini adalah soal penyetaraan suasana basah yang memiliki H. Maka kita ingat triknya, jumlah H pada senyawa satu sisi akan menambahkan jumlah O pada sisi lainnya. Nah, tahap pertama tentunya adalah membuat menjadi setengah reaksi. Setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Maka untuk menyetarakannya, tahap oksidasinya adalah sama-sama memiliki HlH4 negatif menghasilkan Al3 positif. Nah, kita perhatikan di sini pada reaksi oksidasi ada memiliki atom hidrogen di ruas kiri. HlH4- menghasilkan Al3 positif, ada 4H di kiri, sementara di kanan tidak memiliki atom hidrogen dan oksigen. Maka sesuai dengan trik tadi, 4H di kiri ini dalam catatan kita merupakan jumlah O di kanan. Berarti di kanan itu ada 4 atom O yang berasal dari 4 atom H di kiri. Sehingga di ruas kanan itu berlebih 4 oksigen, sehingga ditambah 4H2O. Sehingga reaksinya menjadi HlH4 negatif menghasilkan Al3 positif ditambah 4H2O. Ini pada reaksi oksidasi. Nah, pada setengah reaksi yang berikutnya atau reaksi reduksi, di sini dapat kita lihat reaksinya HCO menghasilkan CH3OH. Nah, di sini kita harus perhatikan benar-benar karena di kedua ruas memiliki H. Jadi H yang di kiri, yang 2 ini akan ditambahkan pada O di kanan. H yang 4 di kanan akan ditambahkan pada O yang di kiri. Di sini ada catatannya dituliskan bahwa jumlah O di kiri itu berasal dari 1 O di kiri ditambah 4H di kanan. Sehingga jumlah O di kiri ada 5. Sedangkan jumlah O di kanan itu berasal dari 1O di ruas kanan ditambah 2 atom H di ruas kiri. Sehingga 1 tambah 2 sama dengan 3. Jumlah O di kanan ada 3, jumlah O di kiri ada 5, maka yang berlebih adalah O di kiri. Ya, berasal dari selisih O di kiri dan di kanan, berarti 5 kurang 3 sama dengan 2. Kelebihan 2 atom oksigen, maka sesuai dengan aturan suasana basah ditambah 2H2O di ruas kiri, sehingga reaksinya menjadi H2CO ditambah 2H2O menghasilkan CH3OH. Lalu pada tahap yang berikutnya atau tahap kedua adalah menyetarakan atom hidrogen. Kita lihat pada ruas kiri dari reaksi oksidasi ada 4 atom H, sementara di ruas kanan ada 8 atom H. Maka dapat kita nyatakan di ruas kiri kekurangan 4 atom H berasal dari 8 kurang 4, maka kekurangan atom H disetarakan dengan menambahkan 4 OH negatif. Pada reaksi reduksi kita lihat atom H-nya
di ruas kiri ada 2 ditambah 4, 6, di ruas kanan ada 4, di ruas kiri ada 6, di kanan ada 4, maka dapat kita nyatakan di ruas kanan kurang 2 atom hidrogen. Kekurangan 2 atom hidrogen, maka di ruas kanan ditambahkan 2 ion OH negatif. Dari tahap kedua ini dapat kita lanjutkan pada tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah menyetarakan muatan. Jadi kita lihat muatan di sini di reaksi oksidasi. Di sebelah kiri muatannya min 1 tambah min 4 min 5, di ruas kanan positif 3. Tentu positif 3 ke min 5 itu ada 8, ya, lebihnya 8. Min 5 dengan 3 berarti 5 tambah 3 ada 8, maka di ruas kanan itu berlebih 8 positif, maka nanti akan ditambahkan 8 elektron. Pada reaksi reduksi dapat kita lihat di sini muatan di ruas kiri 0, muatan di ruas kanan min 2, maka muatan di ruas kiri berlebih 2 positif. 0 dengan min 2 berarti berlebih 2 positif. Nah, penambahan elektron sesuai dengan mana muatan yang berlebih. Pada reaksi oksidasi ruas kanan berlebih 8 positif, maka ditambah 8 elektron. Pada muatan ruas kiri berlebih 2 positif, maka di kiri ditambah 2 elektron. Tahap berikutnya adalah menyamakan elektron. Karena pada prinsipnya yang terjadi adalah serah terima elektron dari reaksi oksidasi kepada reaksi reduksi. Untuk menyetarakannya, bisa sebenarnya kita buat di atas dikali 2, di bawah dikali 8, atau kita kecilkan di atas dikali 1 supaya sama dengan 8, di bawah dikali 4, agar masing-masing nanti menjadi 8 elektron. Maka kita kalikan seluruhnya dengan 1, maka reaksinya tetap. Yang di bawah dikali 4, reaksinya semua dikali 4. Jadi dapat kita lihat pada tahap keempat di sini, AlH4- tambah 4OH- menghasilkan Al3 positif ditambah 4H2O ditambah 8 elektron, semuanya sama. Kemudian reaksi yang kedua atau reaksi reduksi dikali 4 semua, 4H2CO ditambah 8H2O ditambah 8 elektron, menghasilkan 4CH3OH ditambah 8OH negatif. Nah, berikutnya adalah menjumlahkan. Tentu yang menjumlahkan kalau sama-sama di ruas kiri atau sama-sama di ruas kanan. Tapi kalau yang satu di ruas kiri, satu di ruas kanan, dikurangkan. Misalnya elektron, di sini ada 8 elektron di kanan, 8 elektron di kiri, maka dikurangkan 8 kurang 8, 0, atau dalam bahasa matematik habis, atau mati. OH negatif di ruas kiri ada 4, di ruas kanan ada 8, maka dikurangkan 8 kurang 4, maka di ruas kiri habis, yang di kanan tinggal 4. Demikian juga dengan H2O, di ruas kanan ada 8H2O, di ruas kiri ada 4H2O, maka ketika dikurangkan 4H2O di kanan habis, di sebelah kiri tinggal 4H2O. Nah, kita jumlahkan reaksi ini menjadi AlH4 negatif ditambah 4H2CO ditambah 4H2O menghasilkan Al3 positif ditambah 4CH3OH ditambah 4OH negatif. Nah, dari sini bisa kita lihat untuk membuktikan telah setara dengan melihat masing-masing atomnya. Al di kiri dan di kanan sama dengan 1. H di sini ada 4 tambah 8 12 tambah 8 20. Di ruas kanan hanya 4 kali 4 16 tambah 4 juga 20. Sama-sama memiliki 20 atom H. Demikian juga dengan atom O, di ruas kiri ada 4 ditambah 4 8, di kanan juga 4 tambah 4 8. Demikian juga dengan muatan di kiri ada min 1, muatan di kanan 3 positif ditambah 4 negatif min 1. Sama jumlah atom-atomnya, sama muatannya, maka reaksi ini sudah dalam keadaan setara. Demikianlah pengerjaan reaksi redoks, penyetaraan dengan cara setengah reaksi pada suasana basah. Ingat dan berhati-hati kalau dalam soal ada atom H, maka ada triknya di atas. Jumlah atom H pada senyawa satu sisi menambahkan jumlah O pada sisi lainnya. Berikutnya, agar lebih memahami
pembelajaran ini, coba dikerjakan nanti soal yang telah disampaikan juga di Google Classroom. Ada 6 soal di sini. Pada soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini pengerjaannya seperti pengerjaan yang kita jelaskan sebelumnya. Ini tidak memiliki atom H. Tentu tidak sulit. Yang perlu kita ingat kelebihan O ditambah 2O, kekurangan H ditambah OH negatif. Tapi pada soal nomor 5 di sini mengandung hidrogen. Jadi nanti hati-hati, H yang di kiri ini menambahkan O yang di kanan. Nanti O di kanannya ada 6 ya. Demikian juga dengan reaksi yang nomor 6. Di sini ada H di kiri, maka H di kiri menambahkan O di kanan, nanti O-nya ada 3. Coba dikerjakan pada Google Classroom sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Demikian saja pembelajaran kita pada penyataran persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi pada suasana basa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.